Hai konco-konco, jangan lupa kalian harus like, comment, subscribe, dan juga share YouTube channel aku di Theodorus Nathanael. Oke, Theodorus Nathanael itu ada di sini nanti. Ada tulisannya Theodorus Nathanael. Sobat Karnival, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di Obras, obrolan seru Mas Theo. Kita mau ngobrol sama tamu gua yang luar biasa banget hari ini. Spesial banget hari ini, aku datangkan tamu buat kalian semuanya untuk belajar mengenai dunia modeling dan terutama di photoshoot dan juga catwalk. Siapakah dia? Kita perkenalkan namanya. Perkenalkan nama dong, bro. Siapa namamu, bro? Oke. Oke. Halo, aku Nata atau Adit, biasa dipanggil Nata atau Adit sih. Mungkin belum ada yang kenal juga sih sebenarnya. Aku lagi ngomong sama Telegram deh kayaknya ini. Enggak, bukan Telegram. Oke. Iya. Nah, ada obrolan apa ini malam ini? Kok sampai? Oke, jadi konco-konco kita manggilnya untuk teman-teman yang sedang gabung di kontenku namanya Obras, itu adalah konco-konco. Oke, kenapa posisi kamera miring? Karena kita mau ini akan direkam dan kita akan masukkan ke YouTube channel aku. YouTube channel aku ada di sini nanti. Tulisannya Theodorus Nathanael. Dan kita ada setiap hari Selasa jam 7 malam di Instagramku yang Theodorus Nathanael, Theodorus_SCC. Tapi kalau untuk yang hari Jumat itu ada di Salatiga Karnival. Dan setiap hari Jumat nanti akan ketemunya dengan penggiat-penggiat seni dan juga termasuk model super hits yang ada di sampingku ini. Enggak. Amin. Ngobrol-ngobrol dong. Sebenarnya aku manggilnya ya Bang Adit. Asli mana sih sebenarnya? Aku tuh aslinya kan tinggal di Tegal. Kelahiran Tegal. Orang apa? Coba dong ngomong satu kalimat perkenalan kamu pakai bahasa ngapak. Oke. Gitu. Oke. Gimana ya? Ayo. Nyongke wong Tegal, saiki tinggalnya di Solo. Oh, saiki tinggal. Gitu aja ya. Kok hampir mirip Solo ya? Logatnya ada logat Solo ya? Udah lama jadi habitnya udah ngikut Solo kali ya, udah hampir 5 tahun sih di Solo. Udah berapa tahun di Solo? Udah hampir 5 tahun dong, berarti dari tahun 2015 akhir kan udah stay di Solo. Terus sampai sekarang. Berarti itu waktu itu apa yang membuat kamu akhirnya pindah dari Tegal menuju ke Solo, memilih Solo? Kan sebenarnya Tegal ke Jakarta lebih eksisnya lebih tinggi ya. Karirmu lebih tinggi, tapi kenapa kamu akhirnya memilih Solo? Gimana ya? Mungkin rezekinya sih, karena memang dari lulus SMA itu saya udah ini, itu bahasanya resmi banget ya. Aku udah pindah ke Semarang, kemudian lulus kuliah sempat kerja di Semarang juga 1 tahun, habis itu langsung ke Solo. Berarti kuliah S1 di apa? Di Semarang, di Universitas PGRI Semarang. Ada yang satu alumni sama saya kah? Sok banget gue, ya Allah, gue. Oke lah. Berarti PGRI. Jurusan apa sih kamu dulu? Apa? Menurutnya apa? Pendidikan. Pendidikan. Ilmu pendidikan. Harusnya jadi guru, Pak. Iya, kamu jadi guru bagi anak-anaknya dia ya. Iya, pengennya jadi guru malah. Dia salting, dia bingung. Oke, jadi setelah 2015 kamu mengambil keputusan untuk pindah ke Solo dan meniti karir kamu di Solo. Betul. Benar. Nah, konco-konco semuanya kalau ngelihat fitnya yang ada di tempatnya Mas Adit, sebenarnya tuh banyak banget dia di dunia karirnya dia yang memang aku akui
project demi project, desainer demi desainer, panggung demi panggung, kamera demi kamera, dia udah lalui semuanya dan tetap sampai sehari ini aku akui dia model yang dengan kualitas dan juga kehumbleannya yang begitu luar biasa banget. Nah, aku mau nanya mengenai modelan sih. Aku biasanya apa ya? Kayak model lah, dunia model kamu. Sejak kapan kamu pertama kali menginjak kakimu di dunia model? Sejak kapan ya? Kurang lebih tahun 2008. Udah lama banget dong, Bro. Itu umur berapa? Udah 2008 itu aku masih SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu kan. Terus waktu itu aku bener-bener nggak tahu sebenarnya dunia modeling itu kayak gimana, karena basicnya aku dulu malah lebih suka ke musik gitu kan, karena memang keluarga aku semuanya suka musik. Berarti bisa nyanyi kan? Jangan disuruh nyanyi ya, mending main gitar aja daripada disuruh nyanyi. Tantangan untuk nanti ya. Oke, siap. Jadi dulu dari sekolahku dulu, karena aku kan dulu aktif di OSIS sama Ibra kan, waktu masih SMA kelas 2. Nah itu aku dipaksa sama guru BK gitu. Gara-gara aku bolos. Biasanya waktu itu aku bolos gitu kan, sebagai anak OSIS tapi aku bolos gitu. Oh, ternyata kamu juga kamu anak nakal juga ya? Jangan dicontoh makanya gitu kan. Terus besoknya aku dipanggil, aku udah mikir, udah paling dihukum nih gitu kan. Ini agak cerita dikit ya. Iya, boleh. Bisa dong, itu wajib. Nah, habis itu tuh guru BK itu cuma nyerahin formulir doang gitu, satu formulir terus serahin, nih kamu ikut ini ya sebagai pemain kamu. Ini apa Bu? Saya bilang seperti itu. Ini ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Tegal. Gitu. Hah? Itu apa? Saya bilang seperti itu. Iya udah kamu ikut aja mewakili sekolah gitu kan. Saya nggak bisa Bu, saya nggak mau Bu, saya bilang seperti itu kan. Dia sempat berdebat sama guru BK gitu kan. Akhirnya dengan waktu itu kan aku menjabat di OSIS itu sebagai ketua bela negara gitu kan. Kayak gitu. Terus karena di posisi itu aku harus ikut untuk katanya membela sekolahku, membawa nama baik sekolahku. Ya sudah pokoknya kamu besok harus datang ke alamat ini gitu. Jadi waktu itu di Timur di daerah Selawi di Kabupaten Tegal. Itu bener-bener aku tuh nggak ada prepare sama sekali. Itu ajang apa aku nggak tahu. Bener-bener nggak ada basic sama sekali. Singkat cerita aku ikut, dimana semua yang datang itu semuanya well prepare. Dan aku datang dengan pakai seragam lusuh, keringetan gitu kan. Yang lain udah pada well prepare, udah seger gitu semuanya gitu kan. Cuma aku kayaknya cuma pakai seragam SMA itu udah baju dikeluarin gitu. Udah pucel itu pokoknya udah, karena aku udah ikut aja deh bodo amat gitu kan. Ikutlah seleksi di situ, ikut tes di situ. Dan akhirnya lolos. Waktu itu lolos, tapi waktu itu masih semifinalis kan. Nah, lanjutnya hari kedua aku wawancara, lolos lagi. Finally di akhirnya nggak nyangka banget itu aku dapat runner up pertama. Wow. Langsung itu aku tuh ini bener nih kalau disebutin namanya itu bener-bener nggak nyangka aja. Ini aku Aditya di runner up 1 gitu kan. Ini bener nih gitu kan. Dan salah nih orang nih gitu kan. Bener-bener nggak ada prepare sama sekali. Aku ikut aja gitu. Nggak ada. Aku harus menang karena ini kan pertamanya aku kan. Pertamanya aku. Bener-bener nggak ada sama sekali. Habis itu setelah jam itu kan karena perwakilan sekolah kan, itu selesai asal itu ada kayak orang pencari agen, pencari talent misalnya di digital. Itu tuh ngedeketin aku di belakang panggung gitu kan, ngasih tahu apa, kamu nanti datang ke ini ya, ke salah satu mall di sini ya, di Tegal tuh aku disuruh datang. Ngapain bang? Aku bilang udah kamu datang aja gitu. Pokoknya agak takut gimana gitu, ngapain ya gue disuruh ke mall, ngapain gitu kan. Terus. Oke ya. Jadi habis itu aku coba datang nih, dari situ aku ternyata ditawarin untuk jadi modeling waktu itu. Aku bener-bener nggak tahu modeling gimana, jalan itu aja ke aku karena basic kan bener-bener nggak ada sama sekali pemikiran untuk jadi model itu tuh apa sih, nggak tahu gitu kan, bener-bener nggak tertarik. Dan ketika ada model itu nggak tertarik. Terus Itu aja. Terus waktu itu aku digembleng sama beliaunya. Aku kasih tahu namanya Bang Oki. Bang Oki. Salah satu pencari. Namanya Bang Oki Harrison.
dia tuh yang bener-bener mungkin bisa dibilang dia yang nemuin bakatku di model ini sih tanpa aku sadari gitu loh. Oke, berarti bahasanya sebenarnya kamu terjun di dunia modeling itu karena kalau orang Jawa karena terpojokkan atau dipaksa, maksudnya dicemplungke gitu kan? Benar. Jadi akhirnya kamu hari ini bisa jadi seseorang yang bisa jadi inspirasi untuk model-model yang lainnya, untuk terutama aku sih ngeliat progresmu cukup tinggi banget ya. Dan kalau mengenai di dunia modeling, satu kenangan paling keren banget buat kamu untuk show itu di mana? Yang sampai hari ini itu nggak mungkin bisa kamu lupain. Waktu itu pertama kalinya aku ikut ajang modeling itu titik bukan sebenarnya kalau show semuanya aku suka kan. Cuman karena event aku udah prestasi tertinggi di dunia modeling itu waktu aku masuk ke sebagai finalis majalah Aneka Yes waktu itu. Oh, kamu finalis Aneka Yes? Top Yes tahun 2011. Gila, keren boy. Gue baru tahu loh kalau kamu finalis Aneka Yes. Terus Itulah, habis itu mulai dari situ namaku mulai sedikit-sedikit kan. 2011 itu kan aku udah mulai awal masuk kuliah kan. Ikut salah satu agensi di Semarang. Nah itu juga didukung sama Bang Oki juga yang dari Tegal gitu kan. Karena Bang Oki selalu, udah kamu harus out of the book gitu. Kamu harus hapus dirimu, jangan stop di sini aja gitu. Benar. Oke. Karena ini juga, karena pengalamanku dulu sebenarnya waktu ditawarin Bang Oki itu aku udah ikut pemilihan salah satu model terus dapat 200 harapan gitu. Habis itu aku dipakai buat fashion show pertama kali dapat duit cuma dibayar 50.000. Tapi kan masih anak SMA kan senang-senang aja kan dibayar segitu kan. Gitu. Iya sih. Berarti dan kalau show terjauhnya kamu di mana? Udah di Jakarta, udah di Surabaya sama dulu pernah juga di Makassar sih di Ipo. Oke, berarti proses pengalamanmu cukup banyak juga ya. Tetapi kalau aku boleh nanya ke kamu nih, sebenarnya tinggi badanmu berapa sih bro? 178. 178. Jadi dengan tinggi 178 apa ya? Udah bisa. Kalau beratnya? Kalau sekarang bobotku udah 74 sih. Sebenarnya udah masuk kategori gemuk sih. Untuk ukuran model. Tapi karena sekarang kamu lebih fokusnya ke photoshoot wedding ya, mungkin seperti itu akhirnya. Itu yang kalau aku setahu sih wedding selalu memang harus agak sedikit berisi. Bahasanya memel gimana gitu loh. Karena posisinya kalau terlalu kurus di baju wedding nggak bagus. Betul. Itu juga salah satu tuntutan sih. Ya makanya itu. Nah, jadi konco-konco semuanya kalau kalian mau tahu, aku satu hal yang memang kita kenal tuh tahun berapa ya? 2016 ya. Itu gara-gara kamu diajakin sama Tio ya? Tio apa Suci? Mas Uji dari Klaten. Jadi Mas Uji ya? Iya. Show SCC pertama, show Salatiga Carnival Center yang ke-8 kalau nggak salah ke-8 ya. Ke-8 tahun 2016. Dan itu baru pertama kalinya, aku nggak ngerti dia siapa, ini anak siapa, yang tahu-tahu nongol, diajakin sama Mas Uji. Dan akhirnya sampai hari ini kita bisa kerja sama bareng. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai dunia modeling, beberapa minggu lalu aku sudah ngobrol sama Mr. Culture and Tourism 2020 dari Sulawesi Utara, namanya Brandon. Nah, agak menyinggung sedikit ke situ sih. Kalau kamu berawal dari hitungannya dunia pigeon, tapi dunia duta pariwisata, duta wisata daerah. Nah, adakah keinginan kamu untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi? Contohnya Mister apa atau dari susu pria itu kamu mau ikut, jangan sebut merek ya. Susu pria, kamu bisa ikut, atau ada keinginan masuk ke dunia pigeon, atau memang yaudahlah aku fokus di model aja gitu.
Kalau aku sih memang pada dasarnya bukan ikut kayak gini dari dulu bukan untuk mencari eksis atau tenar atau apa sih mas. Jadi lebih ke oke, aku mau ekspor diriku, sampai mana sih kemampuanku. Saya nggak mau ikut kalau cuma setengah-setengah Yes. atau nggak ada prepare sama sekali gitu. Sebenarnya bukan pulang sombong, ada sih beberapa tawaran dari beberapa yang pegang lisensi mister itu ada yang sempat tawarin juga gitu kan, malah mau di handpick juga. Cuman dari akunya sendiri aku nggak ada prepare yang gimana karena saya juga nggak mau apa ya mengecewakan orang yang udah nge-handpick aku gitu kan. Jadi next aja gitu, tapi sampai sekarang memang belum terrealisasikan untuk ikut. Tapi untuk ikutnya sendiri sekarang lebih gimana ya, lebih jadi penikmat pageant aja lah, bukan Pageant lover ya, Bu? mungkin ya. Aku sih senang dengan jawaban Adit hari ini. Jadi ada satu kunci yang mungkin menjadi supaya terbuka pemikiran konco-konco semuanya. Ada juga kan Dit yang akhirnya mereka dalam tanda kutip mereka mengejar selempang. Mungkin kalau ada acara diundang mereka selempang 20 di leher itu udah merasa bangga banget gitu ya. 1 tahun ikut 20 ajang luar biasa banget kan dia kan. Jadi ada Mister apa harus produk apa kayak gitu, ambasador apa sampai walaupun semuanya hanya sebagai finalis bukan sebagai pemenang. Nah, kalau aku sih kuncinya ada di situ, guys. Jadi kalau kalian masuk ke dunia model, dunia pageant, setahun itu aku tuh ini Dit, kamu tahu Mbak Disma kan? Yang pernah foto sama kamu. Ya, jadi Disma Rasti itu Putri Indonesia tahun berapa sih dia? 2018 ya? 18. Setelah Anindya ya? Anin. Setelah Anin itu Mbak Disma mewakili Jawa Tengah, dan aku tahu banget prosesnya Mbak Disma mulai dari duta wisata tahun berapa itu, terus habis itu dia masuk lagi ke duta wisata sampai 3 kali, akhirnya dia baru juara. Setelah itu dia mulai melangkah lagi, dia istirahat, bener-bener dia istirahat. Setelah itu dia mulai prepare di Miss Earth, lalu Putri Pariwisata. Dia pelan 1 tahun hanya satu event yang dia ikuti, dan itu bener-bener progresnya kelihatan, dan akhirnya dia bisa mewakili Jawa Tengah di Putri Indonesia. Dan walaupun saat itu dia nggak bisa dapetin top 10 dan atau apapun di Putri Indonesia, tapi aku ngelihat game ini 1 tahun tuh 1 aja cukup gitu loh, karena posisinya pertama seperti tadi yang Adit bilang konco-konco bahwa dia maunya fokus. Yang kedua adalah kalau bisa ya kita benar-benar menghasilkan gitu loh, menghasilkan dari prepare-nya benar-benar prepare banget, bukan karena mencari selempang, tetapi dia memang benar-benar mau nunjukin bahwa seberapa besar sih kualitasku di tahun ini. Nah itu yang sebenarnya konco-konco harus tahu. Jadi kalau mau belajar jadi model jangan ngejar selempang, karena selempang bisa sih pesan ya Bu. Tinggal beli aja kok, gampang, cuma 50.000 kan gitu. Oh cocok 50.000 ya. Jadi aku belajar banget hari ini dan aku kayak di stempelin gitu lah, artinya sama model sendiri aku distempelin kalau aku sedang ngobrol sama anak-anak talent-talentku kayak gitu. Kalau dia mau ngejar selempang, kuncinya cuma satu, jangan ngejar selempang tapi ngejar prestasi. Kalau ngejar selempang bikin aja sendiri bisa. Itu yang paling kuncinya. Nah, kalau tadi sudah jawabannya Adit mengenai tentang dunia pageant, lalu kita sudah ngomongin tentang karirnya di modeling. Nah, aku mau pindah ke tentang photoshoot nih. Photoshootnya Adit bener-bener bikin aku jujur shock banget. Shock dari pertama di tahun 2016 aku ngelihat, oke, ini anak punya potensi di photoshoot yang luar biasa. Artinya akhirnya sampai hari ini kamu bisa, jujur kayaknya lebih banyak photoshoot ya daripada model catwalk, atau gimana? Untuk sekarang ini lebih banyak orangnya di photoshoot kan. Apalagi di pandemi sekarang kan juga nggak ada event untuk runway, jadi lebih ke photoshoot sih. Ya, oke, jadi selama pandemi ini ya ada lah tetap jalan. Oke, jadi posisimu, tapi memang apa yang membuat, gini, mungkin ini akan menjadi harga jual kamu. Harga jual artinya
orang modeling pasti yang akan dilihat adalah jualan dirinya, bukan jual diri ya, konco-konco, bukan jual diri, tapi jualan diri. Artinya kita punya brand, kita punya personal branding yang harus kita jual. Nah, menjadi identitasnya Adit itu untuk photoshoot itu sebenarnya kuncinya di mana sih? Kalau boleh di-share. Identitas sendiri, aku sih nggak mencat diriku tuh yang harus seperti apa gitu, untuk identitasnya, tapi aku bersikap harus selalu profesional dalam setiap job apapun itu. Harus profesional, harus on time, dan kita harus bisa benar-benar menghargai apa yang job itu tawarkan kita gitu. Entah itu jobnya itu walaupun job kecil, jadi orang yang udah pakai kita sebagai model itu akan, oh orang ini tuh berbedanya bagus ya, oh orang ini enak ya diajak kerjasama ya, oh jangan intinya satu jangan pernah sombong. Intinya kalau bahasa Jawa bilang jangan kemaki karena mentang-mentang model minta di treatment yang spesial atau apa tuh jangan pernah. Itu aja sih, kalau lebih ke menjaga sikap aja sih. Oke. Kalau boleh aku garis bawahi sebenarnya ke attitude ya bro, berarti ya. Attitude-nya harus dijaga, gitu aja sih. Tetap Attitude. apapun kamu, sekeren apapun kamu, se-ngehits apapun kamu, tapi kalau attitude jelek, itu udah habis. Oke. Keren. Akhirnya aku mendapatkan satu kunci. Yaitu kunci utamanya adalah attitude. Kalau kalian bad attitude udah kelar deh. Kalian kebanyakan permintaan dari orang model kelar. Oke, kalian sekelasnya Adit aja yang udah banyak jam terbangnya, itu hitungannya dia udah habis-habisan untuk di dunia modeling. Dia masih tetap low profil, kalau pemotretan juga nyantai. Gak takut panas juga ya bro? Enggak, kan kita kemana teman-teman kan. Iya bener. Dan itu seru banget. Oke, Dit, kalau aku kayak nggak ada habisnya kalau ngobrol sama kamu tuh. Gini, kalau sekarang di masa pandemi kayak gini, aku mau mengarahkan ke virtual photoshoot sih, tapi nanti dulu, kita pelan-pelan dulu. Dan selama pandemi ini, karir kamu gimana? Bukan di karir di job ya, pekerjaan. Sebenarnya kamu aslinya kerjanya apa sih? Masih, aku sebenarnya kan aku masih kerja sebagai accounting kan di salah satu perusahaan di sini. Terus karena memang pandemi ini, jadi kemarin untuk 2 bulan kemarin WFA di rumah. Cuma untuk bulan ini sudah mulai masuk di kantor, cuman jadwalnya dibagi pun 1 minggu cuma masuk berapa kali, nanti gantian gitu sama staff yang lain. Jadi biar nggak ngumpul satu, cuma ngejublek di kantor gitu. Ngobrol-ngobrol mengenai bisnis kamu yang coffee shop itu masih jalan kah? Masih, dan alhamdulillahnya sih di Cibubur sekarang udah ada cabangnya. Gila, udah ada buka cabang? Udah, alhamdulillah. Keren banget. Keren, luar biasa banget. Berarti berapa cabang? Solo ada 1. Solo 1, baru Cibubur sih, mas itu pun ada orang yang ambil franchise kan. Wow, aku malah belum pernah ke situ. Iya, karena minggu depan gue harus ke sana. Dani nonton nggak ya? Dan nonton deh. Minggu depan aku harus ke sana. Kenapa bro? Pandemi ini masih libur sih kita, karena memang sepi. Oh iya masih libur ya. Gue salah deh. Saya juga nggak mau rugi. Iya benar sih. Tapi ini banget. Aku bahas tentang perusahaanmu, bisnismu yang ini. Akhirnya dampak coffee shop. Kita bahas, kalau tadi kamu di karir kantoranmu adalah kamu WFH. Tetapi untuk aku mau bahas tentang coffee shopmu ini yang akhirnya bisa berkembang. Itu coffee shop sendiri atau join sama teman? Aku join sama kakak. Oh, sama kakakmu. Modalnya sama kakak juga. Terus karena kan memang juga belajar aja sih untuk jadi entrepreneur, kan nggak selamanya kita jadi karyawan. Jadi pengen mencoba sesuatu yang baru, ya nggak apa-apa yang namanya usaha. Iya juga. Sorry. Kakak pesan satu. Ada satu kata yang aku camkan banget sih di Gimana? Jadi ada satu pesan tapi dalam bahasa Jawa sih. Jadi gini, nek wedi ojo wani-wani. Nek wani ojo wedi. Jadi kalau mau terjun itu terjun aja sekalian. Oke.
nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Udah. Bahasa Ini Indonesia sangat- itu adalah kalau takut jangan sok berani, tapi kalau kamu berani jangan sok takut. Iya, benar. Benar kan? Intinya jangan setengah-setengah intinya. Ya. Itu prinsip hidup yang cukup luar biasa sih, Dit. Jadi kayak memotivasi diri kita sendiri untuk jadi lebih kuat dengan ini. Nah, kalau di coffee shop kan sekarang tutup. Berarti kamu, bahasanya mengerumahkan semua karyawan atau gimana? Iya, mau nggak mau kan harus gitu juga, Mas. Cuman kan memang untuk karyawan-karyawan itu juga semuanya part-time juga kan. Jadi ya mereka masih punya penghasilan sendiri gitu. Oke, Pak. Jadi, tapi itu udah dari tahun kapan sih, Dit? Itu udah lama ya? Tahun Baru sih 2018 akhir kan. Iya sih, lumayan lama lah. Dan kamu bisa bertahan di posisi. Berarti kamu sejak Maret itu udah tutup total? Jatuh bangun sih sebenarnya. Semua bisnis pasti ada posisi jatuh dan posisi kita bisa untung, bisa rugi, untung rugi kayak gitu. Tergantung Tutup namanya. Posisi gitu kan. Tapi pernah dari 2018 sampai hari ini tutup sebelum pandemi ya, kita nggak bahas pandemi ya, sebelumnya tutup karena posisinya enggak, cuman aku ini kayak menyerah sendiri karena kok sampai beberapa bulan jalan tuh nggak ada tuh. Oh iya sih, karena posisinya hitungannya itu coffee shop baru itu Colomadu kan? Di Singapura. Coffee Di daerah Singapura. Singapura. Oh, dekat rumahku dong. Oke, berarti selama pandemi mulai bulan Maret tutup total. Total. Oke. Nah, sekarang kalau bahas tentang jadi kalau di Cibubur pun juga kakakmu juga terlibat juga di sana atau kamu sendiri? Sebenarnya terlibat. Kakakmu juga terlibat. Biasanya kalau kakakku sendiri kan pengusaha, jadi aku banyak belajar dari dia. Oke. Boleh dong kasih tahu nama coffee shopnya apa? Omah Jamu. Hah? Omah Jamu, karena kita basicnya Omah Jamu. Omah Janggut. Jamu. Oh, Omah Jamu. Aduh. Gue ya Allah, telinga gue ya Allah. Oke, Omah Jamu. Oke, bagi kalian yang sudah lagi nonton YouTube channel aku yang di sebelah sini, Theodorus Nathanael, kalian mau tahu Mas Adit? Kamu selalu setiap hari di Omah Jamu itu atau enggak? Enggak. Untuk sekarang, kalau dulu sih buka pertama itu hampir setiap hari. Cuman untuk aku ada orang kepercayaan untuk ngurus semuanya. Paling aku. Gitu. Tapi kamu sesekali datang gitu ya? Gimana keadaannya? Ada masalah apa? Oke, jadi seru sih kalau kita udah punya bisnis, konco-konco. Jadi kalau kita udah punya bisnis, kita nggak punya tanggung jawab, harus ngurusin karyawan, kita harus ngurusin masa depan dari bisnis kita, project-projectnya, manajemennya, dan itu tantangan berat berbeda dengan dunia modeling. Kalau dunia modeling kita ketemunya sama tukang lighting, lalu untuk soundman, lalu panggung, catwalk, desain up, nah gitu, hairdo dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan bisnis, coffee shop, kita mesti ketemunya sama pengepul kopi, lalu teknisi-teknisi dan lain sebagainya. Dan itu akan menjadi kita semakin punya jaringan pertemanan yang semakin luas banget. Bener kan? Bener. Nah, bener. Sekarang aku mau menantang apa? Apa nih? Oke, aku mau menantang Adit. Oke, aku ada satu hal yang benar-benar mau ada empat. Ada 4 pertanyaan buat kamu yang aku gabungin dalam satu segmen khusus. Ini sebelum segmen terakhir sih, segmen nanti ada segmen bertanya jawab. Jadi konco-konco kalau mau ngasih segmen tanya jawab nanti ya, kita ada segmennya khusus untuk tanya jawab. Aku mau ada ya di bagian yang paling penting adalah rapid test. Rapid test ini adalah gue ganti nama, dulu namanya quiz of life, tapi kayak quiz of life udah biasa. Oke, apa sih yang cepat gitu? Oke, rapid test. Oke, gue kasih nama rapid test. Oke. Nah, di rapid test ini aku mau nanya ke Adit 4 pertanyaan, dan pertanyaan ini
dijawab cepat sama Adit, dan nanti setelah itu kita kasih alasannya ya, Dit. Kasih alasannya kenapa kamu akhirnya memilih itu. Oke, siap ya? Rapid test pertama. Rapid test pertama buat Adit adalah Dit, photoshoot atau catwalk? Photoshoot. Kenapa? Kan kamu awalnya dari catwalk. Karena cuannya lebih banyak. Cuan. Karena gitu aja. Oh gitu. Oh iya sih. Hargamu sudah semakin naik ya. Tapi jangan sama gue, jangan naik. Oke. Jadi kamu selain itu doang alasannya, selain cuan dong. Apa sih yang memang tantangannya lebih simple photoshoot daripada cat? Tidak, justru tantangannya lebih sulit di photoshoot kalau menurutku. Karena kita bagian apa yang paling sulit? Tantangan yang paling sulit, kita harus bermain ekspresi, dan kita harus, misalnya katakanlah di wedding shoot kan, kita nggak pernah tahu itu model C-nya itu siapa, karena kita nggak kenal. Tapi ketika udah mulai ini udah take gitu kan, kita harus memposisikan kita seperti pasang pengantin, kita harus mesra, kita harus profesional kan, kita harus tatap eye contact-nya gimana, bangun chemistry-nya gimana gitu. Dan itu tuh capek loh bener, tapi itu justru itu tantangannya. Kalau catwalk kan paling udah selesai, lari belakang panggung terus jalan lagi, habis itu ganti, udah selesai gitu. Paling capeknya waktu di GR doang, udah sikap menurutku itu. Tapi kalau tangan tersulit itu masih di photoshoot kalau lebih di photoshoot ya, dan cuannya lebih gede. Itu cocok deh kakak. Keren. Akhirnya gue belum photoshoot sama dia. Dia tinggi deh, pusing banget gue. Oke, sekarang rapid test kedua. Rapid test kedua, Dit. Pertanyaannya adalah yang paling simpel buat kamu. Kamu kalau suruh milih, kamu mau Tegal atau Solo? Dua-duanya dong kalau ini. Nggak bisa. Salah satu, Tegal atau Solo? Kalau untuk tinggal sekarang aku lebih di Solo. Oke, Tegal. Oke. Kenapa kamu akhirnya memilih harus Solo? Apa karena pekerjaanmu semua banyak di Solo? Atau apa? Satu itu, cuman yang paling utama menurutku, aku bisa lebih lebih bisa mengekspor kemampuanku, aku bisa lebih berkembang di sini. Kalau di Tegal itu untuk maju, untuk berkembang itu agak susah sih. Oke. Yes, oke. Berarti mungkin lingkungannya kan kalau di Solo kan termasuk kota besar, jadi kita bisa mengekspor kemampuan kita kan, kita bisa ekspor diri kita. Cuman kalau di Tegal itu susah. Oke lah, luar biasa banget. Akhirnya kamu milih Solo ya. Walaupun KTP-mu masih Tegal kan, bro? Iya masih dong. Siapa tahu kamu sudah dicoret dari kakak gitu, dipindahin ke kakak sendiri. Dulu bapaknya masih Langgeng, jadi KTP-nya masih KTP-nya masih Oh, dia ini promosi loh. Catet, masnya ini Lajang, panjang Lajang. Oke. Yang lihatlah. Nomor HP di sini ya. yang lihatlah calonmu, aku mati aku. Ada Koel ke anak. Halo Koel. Model top pakai apa kabar nanti? Begituan baik kok. Koel gimana, apa kabar? Oke, sekarang Dit, lanjut ke rapid test dulu ya. Rapid test yang ketiga. Rapid test ini adalah pertanyaan untuk Adit. Dit, kalau dalam satu hari yang sama, kamu punya tanggung jawab dan tugas yang sama, mendingan kamu kehilangan karir kamu di kantor kamu, atau kamu, dan yang satunya lagi adalah kamu lagi ada job, kehilangan job. Kamu milih yang mana? Kehilangan job. Lebih baik kehilangan job. Oke. Kehilangan job. Pernah terjadi kan? Pernah. Berapa kali pernah. Karena ada tanggung jawab yang harus aku selesaiin juga. Waktu itu ada meeting penting di kantor. Tapi aku udah ambil job itu udah dari lama kan, udah di lama. Cuman memang pada saat itu memang ya tanggung jawab di kantor itu jauh lebih penting itu atas hidup matinya karyawan itu gitu kan. Mau nggak mau ya, oke lah nggak apa. Mungkin belum rezekiku pada saat itu. Aku anggap positifnya seperti itu sih. Oke, berarti kalau kehilangan karir atau job, mendingan kamu kehilangan karir atau job sama aja sih. Maksudnya karir kantor ataupun kehilangan job di modeling, kamu memilih kehilangan job modeling. Oke. Nah, kalau job kan insya Allah masih bisa datang lagi kan.
Ya pasti sih. Suatu saat kamu kan bisa rezekinya bisa dari job itu bisa dapat juga suatu saat lagi kan. Nah, sekarang untuk rapid test yang terakhir, rapid test yang keempat adalah Dit. Kalau suruh milih loh salah satu loh, nggak boleh dua-duanya loh. Ya. Coffee shop atau modeling, Dit? Hah? Ini dua-duanya nyawaku nih. Dua-duanya nyawaku nih sekarang nih. Iya, makanya gue mau tanya itu, rapid test sampean. Coffee shop atau modeling, Dit? Ini pertanyaan cukup sulit. Aku milih coffee shop. Oke, coffee shop. Pertanyaanku simpel sih, bukan kenapa, tapi apa memang coffee shop akan menjadi titik balik kamu nanti akhirnya saat setelah kamu untuk masa depan kamu? Bukan sebuah titik balik. Bukan, kalau coffee shopnya mau titik balik, tapi titik baliknya adalah aku ketika sudah tidak terjun di dunia modern lagi, aku ingin jadi seorang pengusaha. Intinya. Nah, coffee shop itu kan sebagai jalan pembuka bagaimana caranya aku belajar mulai sebuah usaha, ilmu yang baru yang baru aku dapat. Kalau modeling kan ibaratnya akan selalu ada yang baru. Jadi kan pasti itu nggak mungkin dipakai terus gitu kan, pasti akan ada yang pergantian. Itu aja sih. Berarti memang akhirnya kamu memilih untuk menjadi aku bilang apa sih kalau coffee shop bartender bukan ya, apa sih? Entrepreneur sih, aku lebih ke milik entrepreneurnya sih. Oh karena iya. aku yang mengelola. Kamu yang mengelolanya. Owner ya Pak, owner. Cocok. Amin. Owner mah nggak pakai apron. Tapi Oke, terima kasih Adin untuk rapid test hari ini yang begitu luar biasa banget. Aku mau closing dulu, kita udah tutup untuk ini. Mungkin aku bisa ngedit ini untuk tambahan. Aku mau kamu close statement dong, Dit, untuk teman-teman yang mungkin mau belajar jadi model atau memang mereka ingin meniti karir di dunia model. Buat di Adit. Oke, Mas Wahyu, thank you ketuanya. Oh ya Bang Wahyu. Oke, Dit. Oke, statementku intinya satu, kalau kamu mau terjun melakukan sesuatu itu, satu, jangan setengah-setengah. Semuanya harus kamu berbaik. Dua, jangan cuma alasan cari pengalaman. Itu yang paling penting. Jangan cari pengalaman, karena kalau cuma sekedar cari pengalaman doang mah di jalan-jalan aja banyak cari pengalaman. Tapi kamu harus bisa mengeksplor diri kamu semaksimal aja yang kamu bisa gitu. Dan yang ketiga, ketika kamu ikut sesuatu, ikut pageant atau ajang tertentu, ikhlas aja, nggak usah kamu harus. Ya semua orang pasti pengen menang, cuman kadang jatuhnya nanti kalau kita kalah, ya ikhlas kan. Yang penting ikhlas aja udah. Ikhlas aja saat kamu ikut itu. Dan yang paling penting, yang paling utama yang tadi aku udah bilang, jaga attitude. Karena attitude itu akan menopang kamu sampai kapanpun gitu. Orang akan tahu kamu sebagai sosoknya bagaimana. Yes. Oke, terima kasih banget. Kalau Dit, kalau boleh nambah lagi satu pesan-pesan buat teman-teman yang selama pandemi dong, Dit. Semuanya untuk konco. Semuanya ya. Kalau yang memang masih punya pekerjaan ya, itu lakukan tanggung jawab kalian dengan baik gitu. Kalau yang memang maaf yang mungkin dirumahkan terus atau mungkin rumah di PHK itu, oke, kita sama-sama berjuang, ikuti aturan pemerintah aja lah semuanya gitu. Biar kita berjuang. Yang kena imbasnya bukan kalian juga kok, kita juga semuanya kena gitu. Apalagi aku juga lagi bagi kita juga gimana sih rasa mereka yang bekerja timurnya sabar dengan pemerintah, dan ini jangan banyak keluh, masih banyak yang kita bisa lakuin kok. Oke, kuncinya tadi sih jangan banyak ngeluh, attitude, dan juga ya, itu yang paling penting sih. Yang penting kita bersyukur ya bro, karena bersyukur itu yang paling penting untuk kita bisa menapaki kehidupan ini jadi lebih baik. Oke, terima kasih banget broku, terima kasih Mas Adit udah mau gabung hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton live streamingku. Jangan lupa aku ada di acara Obras Obrolan Seru Mas Theo, itu setiap hari Selasa dan juga hari Kamis
Untuk hari Selasa itu tentang UMKM, fashion, dan juga tentang dunia UMKM lah. Untuk hari Selasa itu di Instagramku yang Theodorus Nathanael, Theodorus_SCC. Kalau hari Kamis itu sama, itu untuk dunia kesehatan, karir, dan bisnis, itu juga sama di Instagramnya Theodorus_SCC. Tapi untuk hari Jumat itu untuk penggiat-penggiat seni. Jadi mulai dari model, penari, lalu makeup artist, semuanya aku masukin di hari Jumat. Jadi luar biasa banget. Semoga kontenku ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa jadi inspirasi banyak orang. Terima kasih Adit udah gabung. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Cara obrolan serunya Mas Theo. Nanti jangan lupa konco-konco semuanya dan Sobat Karnival, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, share juga, karena semuanya itu gratis, oke? Gratis di YouTube channel aku, di Theodorus Nathanael, di sebelah sini, nanti ada tulisannya ya. Nah, akhir kata dari aku, terima kasih buat semuanya. Kalau yang live, sebentar lagi kita akan buka untuk tanya-jawab, oke? Jadi saat ini kita habis ini kita mau nyapa-nyapa yang live, tapi untuk rekaman untuk yang obras sudah selesai. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa, thank you for watching. Dadah! Oke.